Pirngadi. Salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Desi Haryanja, spesialis forensik magister hukum. Kami dari Instalasi Forensik dan Mediko Legal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan. Pagi ini kami mau memperkenalkan nih mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di instalasi forensik, juga di SMF forensik dan di Poliklinik Forensik Klinis dan Mediko Legal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan. Sebelumnya dok, kita mau berbincang tentang sejarah forensik ya dok ya? Boleh dok diceritakan dok? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Pirngadi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami sedikit ingin mengulas atau mengupas mengenai sejarah ilmu kedokteran forensik ya yang ada di Rumah Sakit Pirngadi ini. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa ilmu kedokteran forensik itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran dalam membantu penegakan hukum dan keadilan. Kalau kita misalnya melihat perjalanannya itu, kita harus sedikit ke belakang mengenai sejarah dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang pertama ya, itu di tahun 50-an ya. Nah, kemudian bahwa sudah dibukalah ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak dan sebagainya. Dan juga bahwa di setiap fakultas kedokteran itu wajib harus ada ilmu kedokteran forensik ya, waktu itu ilmu kedokteran forensik. Dokter sebenarnya di samping memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif ya. Jadi artinya dokter juga mempunyai suatu tanggung jawab membantu penegakan hukum dan keadilan. Misalnya tadi yang disebutkan oleh sejawat saya Dr. Desi bahwa kita juga menangani kasus-kasus misalnya tadi pelecehan seksual, kekerasan, KDRT dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke sejarah, waktu itu belum ada spesialis forensik di FKUSU, sehingga kebijakan daripada para petinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, mereka mau menghubungi WHO, kemudian ditunjuklah salah satu dokter dari WHO dari India, Dr. R.K. Satija. Beliaulah yang pertama sekali membuka forensik di FKUSU. Tempat pendidikannya tuh di Rumah Sakit Pirngadi. Sehingga waktu Dr. R.K. Satija itu mungkin mulai masuklah asistennya yang kami hormati, guru kami juga, Profesor Amri Amir, sampai sekarang masih eksis. Memang beliau itu luar biasa ya, masih tetap eksis, masih tetap memberikan pendidikan. Beliau kemudian direkrutlah almarhum Profesor Amar Singh. Nah, kemudian muncul lagi seperti dokter almarhumah Dr. Nurmama Sarif, Dr. Jahindar Purba, Dr. Alfred C. Satyo, dan seterusnya lah seperti itu. Sehingga kalau kita melihat bahwa yang membesarkan USU adalah Pirngadi, dan Pirngadi juga membesarkan USU. Jadi semua pendidikan itu, kalau sekarang ini ya mungkin di zaman now kita sebutkan sudah banyaklah sentra-sentra forensik yang ada yang memberikan pelayanan ilmu kedokteran forensik dan medico legal. Itulah sekilas ya sejarah dari perjalanan daripada ilmu kedokteran forensik di FKUSU dan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan ini. Oke, baik dok, terima kasih penjelasannya dok. Termasuk Dr. Surjit Singh sendiri guru kami sebenarnya ya, legend ya dok ya, dokter forensik legend. Saya rasa semua penyidik pastilah kenal Dr. Surjit Singh ya. Oke, baik, bicara tentang forensik gitu ya, selama ini jangankan orang awam gitu ya, dokter sejawat kami sendiri, setiap kami memperkenalkan diri kami dokter forensik, oh mayat-mayat lah yang kalian pegang ya, ngomongnya seperti itu gitu. Oke, nah menurut pendapat Dr. Rahmat Shah sendiri gimana dok? Tolong dok perkenalkan dulu namanya ya, kemudian ceritakan dok apa yang kita lakukan di forensik Pirngadi ini dok. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Rahmat Shah, spesialis forensik mediko legal. Nah, ilmu kedokteran forensik sendiri itu merupakan bagian dari cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi di sini penggunaan ilmu kedokteran untuk bagaimana nantinya membuat terang suatu peristiwa atau kasus yang berhubungan dengan hukum. Ilmu kedokteran forensik itu tersendiri memiliki beberapa cabang. Di antaranya ada forensik klinis dan forensik patologis. Ilmu kedokteran forensik klinis sering disebut dengan forensik klinis. Forensik klinis ini kita di Pirngadi menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan orang hidup, dokter. Nah, seperti kasus-kasus penganiayaan pada orang hidup, kemudian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kemudian kasus-kasus kekerasan seksual. Sedangkan di Pirngadi untuk forensik patologis
kita melayani kasus pemeriksaan luar jenazah, kemudian pemeriksaan luar dan dalam jenazah. Forensik sendiri bukan hanya menangani tentang mayat atau jenazah saja atau bukan autopsi saja, tapi juga pada kasus-kasus pada orang hidup. Ya. Baik, terima kasih Dokter Ahmad. Jadi sahabat Pirngadi ya, forensik itu bukan cuma menangani atau memegang jenazah saja ya, tapi juga apa? Korban-korban hidup, khususnya korban-korban kekerasan, korban penganiayaan, korban KDRT, ya, penganiayaan pada anak, termasuk juga pencabulan, ya, pelecehan seksual, itu semua ditangani di forensik Pirngadi ya. Nah, forensik Pirngadi sendiri memiliki yang namanya forensik klinis dan mediko legal ya. Jadi ada poliklinik kami buka ya, dan ini masih satu-satunya di Kota Medan, bahkan di Sumatera Utara. Artinya apa? Yang ditangani di poliklinik tadinya memang pelayanan ini dilakukan di IGD gitu. Tapi semakin hari ya, kasus-kasus yang kami tangani itu semakin banyak ya, bahkan ratusan per bulan. Ya, seperti fenomena gunung es, kelihatan kecil tapi ternyata kasus-kasusnya banyak. Akhirnya apa? Demi kenyamanan pasien ketika berkonsultasi dan ketika dilakukan pemeriksaan, maka kami bukalah sebuah poliklinik ya, di mana tempat pasien bisa nyaman berkonsultasi dengan dokternya. Pasien bisa nyaman ketika dilakukan pemeriksaan dan dia bisa berkonsultasi dengan lancar, menceritakan apa kejadian yang terjadi pada dirinya ketika terjadi kekerasan gitu ya. Nah, poliklinik ini dibuka pada bulan September tahun 2024 ya, dibuka oleh direktur waktu itu ya, disahkan, dan sejak itu berjalanlah pelayanan seperti itu. Pelayanan poliklinik forensik klinis ini di Pirngadi itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 23.00 atau jam 11 malam. Jadi ketika ada kekerasan ya, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Oh ya, korban-korban yang diperiksa yang berapa lama, yang bisa diperiksa, apakah yang masih baru atau yang... Nah, itulah keahlian dokter forensik dalam melakukan penilaian luka. Gitu ya dok ya? Gitu ya dok ya. Jadi penilaian luka, mau berapa lama luka itu mudah-mudahan ya dokter ya, dokter forensik. Nah, itu bagaimana dok dalam pemeriksaan luka, apa sih yang dilakukan pemeriksaan terhadap luka ini dok? Apa-apa saja yang bisa kita dapatkan? Untuk luka, di dalam pemeriksaan luka kita akan menilai sebab luka atau sebab akibat lukanya dokter. Kemudian kita akan menilai umur lukanya. Oh, berarti umur luka bisa juga ya Bisa, dok ya? dokter. Artinya udah berapa lama nih luka terjadi? Iya dokter. Gitu ya dok Jadi ya? supaya si korban atau si pasien tersebut tidak membuat luka-luka yang baru atau menceritakan luka-luka yang lama padahal tidak berhubungan dengan kejadian tersebut dokter. Gitu ya. Berarti Iya, dokter forensik bisa gitu dok. Misalnya gini dok, dia kan dipukul nih, gitu ya, dipukul. Rupanya ketika kejadian itu nggak ada nih tanda-tanda kekerasannya dok. Tapi ternyata dia bikin sendiri, itu bisa nggak dok dinilai dok? Bisa dokter, sangat bisa sekali dokter. Itulah keahlian dokter Keahlian forensik ya dokter, dok iya, ya. dokter. Menilai apakah luka ini dibikin sendiri atau pas ketika kejadian atau bahkan lama sebelum kejadian gitu ya dok ya. Iya Oh dokter. ya, oke. Baik dok. Untuk jumlah SDM sendiri, dokter forensik kita ada berapa nih dok di Nah. Pirngadi dok? Dokter forensik kita di Pirngadi ada 4 orang ya dokter ya. Dokter Desi, dokter Surjit, kemudian saya, dokter Ahmad Shah, kemudian ada dokter Doaris. Empat dokter. Baik dok, berarti ada 4 orang kita ya dok ya, Ada ada 4 orang. Kemudian untuk SMF ya, SMF itu staf medis fungsional ya dok ya, Iya. ya dok ya. Oke, untuk SMF sendiri kita melayani apa dok di Pirngadi dok? Ya, jadi kita melayani pendidikan kepada adik-adik koasisten ya, yang sedang menjalani kepanitraan klinik senior, dan saat ini ada koas dari 3 fakultas kedokteran, yaitu dari FK HKBP Nomensen dan juga dari FK Michael Maui Saleh Aceh, Dok. Lok Semawe Aceh, dan juga dari Fakultas Kedokteran Universitas WISU ya, dari WISU. Jadi ada 3 FK yang mengirim koasnya ke Pirngadi ini. Di samping itu juga kami juga mendidik PPDS yang berasal dari FK USU ya, menjalani tase di SMF atau instalasi forensik di Pirngadi ini. Oke, berarti kalau untuk pendidikan dok kita ada mendidik 2 ya dok ya, ada dokter muda atau koas ya. Koas, ya. Kemudian ada juga yang program pendidikan dokter spesialis atau yang sedang sekolah untuk spesialis ya dok ya. Oke, baik sahabat Pirngadi, demikian informasi dan edukasi dari kami. Semoga bermanfaat.